Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kelas 5 kabarnya? Bapak doakan sehat ya. Nah, siapa nih yang belum kenal sama Bapak? Perkenalkan, nama Bapak Rizky Ali Firdaus. Bapak sebagai guru TK kalian di kelas 5. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjut ke bab 5. Materinya mengenai pemrograman. Kalian bisa baca di LKS halaman 26 hingga 32. Oke, simak ya videonya sampai akhir karena di akhir video Bapak akan memberikan tugas. Oke? Dan adik simak video atau slide yang Bapak tampilkan. Materi bab 5. Kelas 5, algoritma sebagai dasar pemrograman. Apakah itu algoritma? Asal-usul kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoris. Perubahan kata algoris menjadi algorit muncul karena algoris sering dikelirukan dengan aritmatik, sehingga akhiran S berubah menjadi T. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka kata algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan secara umum. Nah, maka kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, algoritma atau algorit diserap menjadi algoritma. Oke, seperti itu ya. Nah, definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Nah, pertimbangan dalam pemilihan algoritma yang pertama, yaitu haruslah benar. Yang kedua, seberapa baik hasil yang dihasilkan. Yang ketiga ada efisiensi, waktu, dan memori. Algoritma dalam komputer. Nah, algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Algoritma tidak hanya selalu berkaitan dengan komputer, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak tempat proses yang dinyatakan algoritma. Contohnya apa? Contohnya cara membuat kue, atau masakan yang dinyatakan dalam suatu resep juga dapat bisa dikatakan sebagai algoritma. Nah, semisal ibu kalian mencoba suatu resep masakan, akan membaca satu persatu langkah perbuatannya. Lalu, ibu kalian mengerjakan proses yang ia baca. Secara umum, pihak benda yang mengerjakan proses disebut pemroses atau prosesor. Kemudian, prosesor atau pemroses dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat elektronik lainnya. Nah, suatu algoritma harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemroses. Jadi, suatu algoritma harus 1. Mengerti setiap langkah dalam algoritma. Yang kedua, mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah tersebut. Nah, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi apa? Yaitu membuat kue. Nah, yang kedua, membuat pakaian atau bisa disebut proses. Lalu ada pola pakaian, yaitu algoritma. Nah, contohnya, gunting kain dari pinggir kiri, bawah ke arah kanan sejauh 5 cm. Itu adalah contoh langkah dalam algoritma. Nah, seperti itu ya adik-adik. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Nah, komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman, sehingga dinamakan program. Program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Perbedaan algoritma dan program. Algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah, sedangkan program adalah realisasi algoritma dalam bahasa pemrograman. Oke, kegiatan membuat program disebut pemrograman atau programming.
orang yang menulis program disebut pemrogram atau programmer. Tiap-tiap langkah di dalam program disebut pernyataan atau instruksi. Lalu, komponen utama komputer. Komputer tersusun atas 4 komponen utama, yaitu piranti masukan, kedua piranti keluaran, ketiga unit pemroses utama, dan memori. Unit pemroses utama atau CPU adalah otak komputer yang berfungsi mengerjakan operasi-operasi dasar seperti operasi perbandingan, operasi perhitungan, operasi membaca, dan operasi menulis. Memori adalah komponen yang berfungsi menyimpan atau mengingat-ingat data. Nah, piranti masukan atau pengeluaran adalah alat masukkan data atau program ke dalam memori. Dan alat yang digunakan komputer untuk mengkomunikasikan hasil-hasil aktivitasnya. Contoh piranti masukan, ada papan kunci atau keyboard. Lalu ada pemindaian atau scanner. Dan cakram atau disk. Lalu ada contoh piranti keluaran, ada layar perangga, ada pencetak, dan juga ada cakram. Nah, ini adalah komponen-komponen utama komputer. Ini adalah gambarnya ya, atau alurnya. Yang pertama, program dimasukkan ke dalam memori komputer. Lalu, setiap instruksi yang telah disimpan ke dalam memori dikirim ke CPU. CPU mengerjakan operasi yang berkesesuaian dengan instruksi tersebut. Bila suatu operasi memerlukan data, data dibaca dari piranti masukan, disimpan di dalam memori, lalu dikirim ke CPU untuk operasi berikutnya. Namun, bila operasi menghasilkan keluaran, keluaran disimpan dalam ke memori, lalu memori menuliskan keluaran tadi ke piranti keluaran. Oke? Nah, penyajian algoritma. Secara garis besar, penyajian algoritma yaitu ada tulisan dan gambar. Algoritma disajikan dengan tulisan yaitu struktur bahasa tertentu, misalkan bahasa Indonesia atau Inggris, dan Shortcode atau Pascal atau C. Sedangkan algoritma disajikan dalam bentuk gambar, misalkan flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta penyertanya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Nah, ada dua macam flowchart yang menggambarkan proses dengan komputer, yaitu flowchart system, yaitu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan prosedur dan proses suatu file dalam suatu media menjadi file di dalam media lain dalam suatu sistem pengolahan data. Flowchart atau flowchart program yaitu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antar proses secara mendetail suatu program. Nah, inilah beberapa contoh flowchart system. Yang pertama ada gambar dokumen, kemudian kegiatan manual, ada pengurutan offline, dan juga ada hard disk. Nah, ada kaidah-kaidah umum pembuatan flowchart program. Yang pertama ada input, ada proses pengolahan, yang ketiga ada output. Urutan dasar pemecahan suatu masalah. Nah, yang pertama ada start, berisi pernyataan persiapan sebelum menangani pemecahan persoalan. Yang kedua ada read, berisi pernyataan kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan input. Yang ketiga ada proses, berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan yang dibaca. Yang keempat ada write, berisi pernyataan untuk merekam hasil kegiatan ke peralatan output. Nah, yang kelima ada end, yaitu mengakhiri kegiatan pengolahan. Nah, terdapat anjuran dalam penyusunan flowchart. Yang pertama, hindari pengulangan proses yang tidak perlu. Kedua, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberi tanda panah untuk memperjelas. Nah, ketiga, sebuah flowchart diawali start dan diakhiri dengan end. Nah, ini adalah contoh simbol dari flowchart. Seperti ini ya. Ada proses, ada decision, ada input, dokumen, preparation, loop connector, off page reference, ada proses lagi, kemudian ada control transfer,
ada terminator, ada storage data, dan yang terakhir ada line connector. Oke. Nah, untuk materi kali ini Bapak cukupkan ya sampai di sini. Berikutnya Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya kerjakan LKS halaman 33 hingga 36. Nah, ini adalah kunci jawaban yang Bapak berikan. Oke, berikutnya. Nah, cara mengumpulkannya dengan cara foto hasil LKS kalian atau pengerjaannya di halaman 34 hingga 36, lalu kirim melalui WhatsApp 08212 4675236, yaitu Bapak Rizky. Nah, batas pengumpulan hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021. Oke ya, kalian kerjakan. Nah, untuk pertemuan kali ini selesai ya. Bapak rasa cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.